Film dibuka dengan memperlihatkan bangunan cilok biru raksasa yang menjadi ikon kota Omro bagian Wisconsin, Amerika Serikat. Kota kecil itu terlihat tenang dengan berbagai poster kampanye James Wilking yang kembali mencalonkan diri sebagai wali kota periode kedua. Pada pagi yang sama, seorang pegawai bank bernama Cece berangkat bekerja bersama kakaknya bernama Rebecca. Sesampainya di bank, Cece terkejut karena manajernya yang bernama Martin sudah menunggu sejak pagi dan langsung meminta Cece membukakan pintu sambil menegurnya. Di waktu yang bersamaan, James Wilking tiba di kantor wali kota dan langsung menuju ke ruangannya. Ia lalu meminta asistennya yang bernama Tina menyiapkan kopi dan mendoan hangat. Sementara itu, Rebecca yang bekerja sebagai kasir toko kelontong melayani dua pria yang membeli kantong plastik sampah, Lakban dan Kinder Joy. Setelah membayar, mereka meninggalkan uang kembalian untuk Rebecca sehingga membuatnya senang. Di dalam bank, staf akuntansi bernama Maria baru datang bekerja. Namun ia langsung diminta Martin membuka dua ruang berkas utama untuk menyiapkan ruang transaksi harian, yaitu brankas penyimpanan file simpanan prioritas dan brankas uang tunai. Namun saat Maria bekerja, Martin diam-diam membuka salah satu laci brankas milik nasabah dan mengambil sebuah flash disk. Di luar bank, dua pria yang berbelanja di toko Rebecca ternyata adalah kelompok perampok yang dipimpin oleh Gerard bersama dua rekannya bernama Riker dan Will. Mereka sempat berdebat soal waktu memulai aksi, tetapi Gerard menegaskan bahwa tujuan mereka bukan mengambil uang, melainkan menjalankan perintah seseorang untuk mengambil sesuatu yang jauh lebih bernilai, dan imbalan mereka akan lebih besar dari semua uang di bank tersebut. But we're not robbing a bank, are we, gentlemen? Still hungry. Without them, you'd have to figure out all sorts of things at night. Di sisi lain kota, seorang agen FBI bernama Cole baru kembali ke Omro dan bertemu ayahnya yang bernama Chief Johnson di sebuah warteg. Pertemuan itu berubah menjadi perdebatan karena Cole memilih berkarir di luar kota sebagai FBI dan tidak sempat menghadiri pemakaman ibunya. Cole menjelaskan bahwa pekerjaannya menuntut pengorbanan, tetapi Johnson tetap beranggapan bahwa keluarga harus diutamakan. Sementara itu di kantor wali kota, James menerima laporan dari Tina tentang jadwal wawancara media, tapi ia menolaknya. Tak lama kemudian, James menerima telepon dari Martin yang menuntut perubahan pembagian hasil kerjasama mereka dari 50% menjadi 80% karena risiko yang semakin besar. Namun James menolak tuntutan itu. Tetapi Martin mengancam akan membocorkan sesuatu yang dapat merusak reputasi James, sehingga James pun menutup telepon dan menyatakan memiliki cara lain untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah percakapan, James segera mengirim pesan kepada seorang. Ternyata James bekerja sama dengan kelompok Gerard yang sejak awal menunggu perintah darinya. Saat pesan diterima, Riker ingin segera bergerak, tetapi Gerard memilih menahan timnya karena ia memiliki rencana sendiri. Di dalam bank, Martin menerima laporan bahwa bank sudah siap dibuka, tapi ia justru terlihat panik dan memerintahkan Maria menggantikannya membuka bank. Sementara itu di warteg, perdebatan Cole dan ayahnya masih berlanjut hingga Johnson mempertanyakan pengalaman lapangan Cole sebagai agen FBI. Cole menjelaskan bahwa penegak hukum tidak hanya mengandalkan senjata, tapi juga kemampuan analisis dan intelijen. Namun ucapan itu justru menyinggung Johnson sebagai polisi lokal. Percakapan itu pun berakhir ketika Johnson menyuruh Cole mengunjungi makam ibunya sekaligus meminta maaf kepada Cece, mantan kekasih yang pernah ia tinggalkan tanpa kabar. Kembali ke bank, para nasabah mulai berdatangan dan aktivitas pelayanan berjalan normal. Martin bersama petugas keamanan menyambut pengunjung, sementara Cece melayani nasabah pertamanya. Namun saat bank resmi beroperasi, Riker dan Will masuk dengan mengenakan masker dan langsung melemparkan bom asap, sehingga menciptakan kekeosan. Para nasabah dan pegawai segera disandra, sementara Martin berusaha menyalakan alarm dan menghubungi polisi.
Tak lama kemudian, Gerard masuk melalui pintu belakang dan mengambil alih situasi. Setelah seluruh sandera dikumpulkan, Martin diminta keluar oleh Gerard. Martin pun keluar dan menenangkan para nasabah agar mengikuti perintah perampok demi keselamatan mereka. Di tengah kekacauan itu, Maria diam-diam mengaktifkan alarm, tetapi aksinya diketahui Gerard yang kemudian memerintahkan Will mengumpulkan seluruh staf dan nasabah serta memaksa beberapa sandera menutup jendela menggunakan plastik sampah dan lakban. Sementara itu, Johnson masih menasihati Cole. Namun ketika panggilan darurat masuk, Johnson mendapat laporan perampokan bank. Ia pun segera menuju lokasi dengan menyalakan sirene. Disusul mobil polisi lain hingga suara sirene memenuhi kota. Di dalam bank, para perampok menembaki kamera CCTV untuk memutus pengawasan. Di luar, tim polisi yang dipimpin oleh Inspektur Billy telah tiba lebih dulu. Lalu disusul oleh Johnson yang menerima laporan adanya 3 pelaku bersenjata yang menyandra nasabah. Billy juga menyampaikan bahwa tim SWAT dan unit ITE akan tiba dalam beberapa menit lagi. Tak lama kemudian Cole datang dan mencoba membantu, tetapi Johnson mengabaikannya. Meski begitu, Cole merasa ada kejanggalan dan mulai memeriksa kendaraan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, diketahui mobil yang digunakan pelaku merupakan kendaraan rampasan. Temuan itu juga memperkuat kecurigaan Cole karena para pelaku menutup jendela, mematikan pengawasan, dan menyembunyikan identitas yang menurutnya menandakan tujuan mereka bukan sekedar mengambil uang. Well, it's down. Offline? No, they, 7 minutes, Chief. Stand by. we can't get a fixed insight on the location. No, there's a robbery in progress at the... Sementara itu di kantor wali kota, James mendapat laporan dari Tina mengenai perampokan di bank tempat Maria bekerja. Ternyata Maria memiliki hubungan dekat dengannya. Namun James pura-pura tidak peduli dan tetap fokus pada agenda kampanye di politiknya. Kembali ke lokasi, Cole membantu Billy menelusuri jejak pelaku hingga menemukan fakta bahwa mereka sempat berbelanja di toko milik Rebecca. Cole pun mendatangi toko tersebut dan mendapatkan informasi tentang barang-barang yang dibeli para pelaku. Rebecca kemudian menyebut bahwa adiknya Cece bekerja di bank itu, sehingga Cole terkejut dan berjanji akan menyelamatkannya. Di dalam bank, Gerard memindahkan sebagian besar sandera ke ruang lain dan menyisakan seorang wanita bernama Jessica. Ia berbicara santai untuk mengetahui latar belakang Jessica dan mengetahui bahwa ia adalah ibu rumah tangga yang gagal mewujudkan cita-cita menjadi pramugari. Gerard pun berjanji akan mengajaknya naik pesawat setelah perampokan selesai dengan syarat Jessica bersedia keluar untuk menyampaikan pesan kepada polisi. Dan Jessica pun menyetujuinya. You understand what I'm doing, right? Tell me a bit about yourself. And this is where you live? Well, you're the whole world. I found you before. I'll get you again. Sementara itu, Riker membawa sandera lain ke basement dan menyalakan pemanas ruangan dengan membakar sejumlah uang. Di luar bank, Cole menyampaikan analisisnya kepada Johnson bahwa 3 pelaku membawa 2 kantong sampah yang tidak masuk akal jika hanya digunakan membawa uang. Apalagi plastik itu justru dipakai menutup jendela. Analisis itu memperkuat dugaan bahwa mereka mengincar sesuatu yang lain. Billy kemudian melaporkan bahwa seluruh panggilan dari dalam bank telah dialihkan ke sistem mereka sehingga komunikasi dapat dipantau. Johnson pun menghubungi Gerard, sementara Cole merekam percakapan tersebut. Saat ditanya tentang kondisi Sandra, Gerard mengatakan akan mengirim salah satu Sandra untuk menyampaikan pesan. Namun ketika Jessica keluar dari bank, ia langsung ditembak mati oleh Will, sehingga mengejutkan semua pihak di lokasi kejadian. Melihat penembakan Jessica, Cole pun segera menghubungi kantor pusat FBI dan menyerahkan rekaman percakapan sebagai bahan penyelidikan. Ia kemudian mengambil surat yang dibawa Jessica, namun isi surat itu hanya gambar titik yang sengaja dibuat sebagai bentuk provokasi. Di dalam bank, Will mendatangi para sandera dan memerintahkan Martin serta Maria menemui Gerard. Ketika Maria menanyakan kondisi Jessica, Will menegaskan bahwa siapapun yang melawan akan berakhir sama sepertinya. Maria. Di ruang arsip brankas, Gerard memaksa Martin membuka salah satu kotak penyimpanan, tetapi kotak itu kosong karena flash disk sebelumnya telah diambil oleh Martin. Gerard lalu meminta kotak lain dibuka, namun Martin mengaku tidak mengetahui isi brankas lain karena semuanya merupakan privasi nasabah. Let me talk to him. Well, shit. I got a funny feeling you know who pays the piper. The customers are assured their complete privacy. Completely private and completely secure. We've got a plan B. Right.
I want you to get me all the intel you can. Di luar bank, Johnson mulai menyiapkan rencana penyergapan, tetapi Cole menentangnya karena berisiko membahayakan Sandra. Sementara itu, Garrett mulai menyadari bahwa barang yang mereka cari kemungkinan telah dipindahkan oleh seorang yang memiliki akses penuh terhadap brankas. Dan orang itu tentu saja Martin sebagai manajernya. Ia pun minta kunci master, namun Martin menjelaskan bahwa bank tidak memiliki akses semacam itu dan hanya dapat membuka brankas melalui izin nasabah atau bantuan tukang kunci. Martin kemudian menawarkan seluruh uang di brankas utamanya, tetapi Garrett menolak karena bukan itu target mereka. Martin akhirnya mengaku menyimpan barang yang mereka cari, namun menolak menyerahkannya sebelum dirinya dibebaskan. Garrett lalu membawa Martin ke ruangannya dan menghubungi polisi untuk meminta tukang kunci membuka brankas. Namun Johnson menuntut agar satu Sandra dibebaskan sebagai imbalan. Sayangnya Garrett menolak dan memaksa Martin meyakinkan Johnson agar segera mengirim tukang kunci. Setelah Martin selesai berbicara, Garrett justru menembaknya hingga tewas, membuat Johnson terpukul karena kehilangan Martin sahabatnya. Setelah kejadian itu, Cole kembali ke toko Rebecca untuk membeli pakaian biasa sebagai bagian dari rencananya. Ketika tukang kunci yang diminta akhirnya tiba, ia terlihat ketakutan memasuki bank. Melihat situasi tersebut, Cole langsung menggantikannya dan menyamar sebagai tukang kunci. Sementara Johnson hanya bisa mengingatkan anaknya agar berhati-hati. Namun saat Cole masuk ke dalam bank, ia malah blunder karena terlihat terlalu tenang ketika diperiksa dan ditodong senjata. Karena curiga, Garrett pun membawa Cole ke hadapan para Sandra dan mengancam akan menembaknya jika bukan warga setempat. Beruntung, Cece mengaku mengenal Cole dan bahkan mengetahui detail visinya karena mereka pernah berpacaran, sehingga penyamaran Cole berhasil terselamatkan. What's his name? And a lighthouse on his arm? Cole? Di luar bank, Johnson yang sedang menatap foto masa kecil Cole menerima telepon dari wali kota James. Johnson melaporkan bahwa Cole telah masuk ke dalam bank dan menghubungi FBI untuk membantu penanganan kasus tersebut. Namun James melarang keterlibatan FBI karena ingin membuktikan bahwa kepolisian lokal mampu menyelesaikan kasus itu sendirian. Do you need anything we can bring? Undercover. As a locksmith. My son. I thought he left town. Well, I'm here if you need me. Sementara itu di dalam bank, Garrett kebingungan menentukan brankas yang harus dibuka, sehingga ia meminta Maria memberikan data brankas nomor 802. Dari situ, Maria menyadari bahwa nomor tersebut merujuk pada brankas milik wali kota James, sehingga ia mulai memahami bahwa perampokan ini berkaitan langsung dengannya. Meski menyadari hal ini, Garrett tetap memaksa Maria mengambil kode brankas tersebut dan menyuruhnya membantu Cole membuka semua brankas milik wali kota James. Tak lama kemudian, Garrett menerima telepon dari James yang mendesaknya agar segera menyelesaikan misi mereka. Solve that problem, right? I do. Can handle himself. Setelah itu, James kembali menghubungi Johnson untuk menegaskan agar kasus itu tidak dilimpahkan ke FBI. Pernyataan itu membuat Johnson semakin curiga. Terlebih setelah menerima laporan investigasi keuangan dari Billy yang menunjukkan adanya perputaran dana mencurigakan di bank tersebut. Dari situ Johnson mulai menyadari bahwa dugaan Cole benar, para perampok memang tidak mengincar uang. Di dalam bank, Maria memerintahkan Cole membuka brankas sesuai arahan Garrett. Ia juga diam-diam berbisik bahwa para perampok berkomunikasi langsung dengan wali kota James. Namun bisikan itu didengar oleh Will sehingga Maria dipaksa kembali ke ruang Sandra dan posisinya digantikan oleh Cece untuk mengawasi Cole. Maria says that all the cash is still in the vault. Do they have a way out of here? Setelah mengotak-ngatik, akhirnya Cole berhasil membuka salah satu brankasnya. Tetapi isinya hanya uang sehingga membuat Garrett semakin kesal. Cece kembali dipaksa menyuruh Cole membuka brankas lain. Namun brankas berikutnya juga berisi uang dan cincin berlian yang bukan target mereka. Sementara itu di ruang Sandra, Maria berusaha mengalihkan perhatian Will dengan bantuan dua Sandra lain hingga berhasil menuju ruang pengiriman pesan dan mengirim sinyal keluar. Namun Garrett tiba-tiba datang dan memaksanya membatalkan pesan tersebut. Maria lalu dipukuli dan hampir dibunuh. Saat Garrett hendak mengeksekusinya, Cece mencoba menghentikannya. Tetapi sebelum situasi semakin buruk, Cole akhirnya berhasil membuka brankas terakhir yang berisi flash disk yang mereka incar sehingga perhatian Garrett teralihkan. Di kantor wali kota, James menerima pesan dari Johnson agar datang ke lokasi kejadian. Sementara di dalam bank, Maria kembali mencoba mengirim informasi keluar melalui mikrofon. Tapi aksinya dihentikan oleh Will. Garrett kemudian memerintahkan Will membaca Cole ke basement bersama para Sandra.
Sebelum eksekusi Maria, Gerard menelepon James untuk melaporkan bahwa barang incarannya telah ditemukan. Namun karena lalai meletakkan pistol di meja, Maria pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menodongkannya. Sayangnya, karena tidak tahu cara menggunakan senjata tersebut, pistol berhasil direbut kembali dan Maria pun akhirnya ditembak mati. Sorry. Di basement, Cole memanfaatkan kelengahan Will untuk merebut senjatanya. Ia lalu bekerja sama dengan para sandera untuk melawan hingga mereka berhasil membunuh Will dengan memasukkan kepalanya ke alat pemanas ruangan. Setelah itu, Cole memimpin para sandera menuju ke brankas utama dan mengunci mereka di luar agar tetap aman. Sementara itu, Gerard memeriksa isi flash disk yang telah diperoleh. Di luar bank, wali kota James tiba di lokasi dan meyakinkan Johnson bahwa kepolisian Omro mampu menangani situasi tanpa bantuan pihak luar. Di dalam bank tersebut, Ricker terkejut saat menemukan para sandera telah menghilang dan menemukan jasad Will di basement. Dia kabur dan mengejar Cole sehingga perkelahian tidak terhindarkan. Untungnya Cole berhasil mengalahkannya, namun setelah itu ia ditembak oleh Gerard. Sebelum membunuh Cole, Gerard mengungkapkan bahwa flash disk tersebut berisi rekaman hubungan terlarang antara wali kota James dengan Maria. Setelah itu ia menghancurkan flash disk tersebut. Tapi tanpa disadari Gerard, Cole telah menghubungi polisi secara diam-diam sehingga seluruh pengakuan itu terdengar oleh pihak luar dan memberi waktu bagi tim penembak jitu untuk mengunci target. Tak lama kemudian, sniper berhasil menembak Gerard sehingga seluruh sandera pun dapat diselamatkan. Between the mayor and one of these bitches behind the counter. Really fucking stupid unless... Dad, you hear that? I guess knowledge is power. Di akhir cerita, Cole dan Johnson menemui wali kota James yang sedang sarapan di sebuah warteg. Mereka mengungkapkan seluruh kejahatan James, termasuk menyalahgunakan jabatan, penjualan saham ilegal kepada bank asing, serta kepemilikan kekayaan yang tidak sesuai laporan resmi. James sempat mencoba menyuap mereka, tetapi tawaran itu justru menjadi bukti tambahan yang memperberat hukumannya. Terungkaplah pula bahwa sebelum flash disk dihapus, Martin telah menyalin seluruh isinya sebagai cadangan bukti, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Umbro Heist. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.